Yang terhormat kepada Bapak Direktur SPD selaku mentor P3K, yang saya hormati rekan-rekan P3K, serta Ibu Witanti pemaparan dari seminar nanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar Ibu Witanti SPD. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ibu Witanti untuk memaparkan rencananya. Waktu dan tempat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur SPD, Kepala SMP Negeri 1 Pringlangus, sekaligus mentor orientasi P3K, yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K angkatan 59 tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1. Yang pertama, pemanfaatan platform Edpuzzle sebagai media pembelajaran interaktif. Edpuzzle merupakan media pembelajaran berbasis video interaktif yang memungkinkan guru untuk memodifikasi video pembelajaran untuk peserta didik. The Origin of Tangkupan Perahu atau legenda dari Gunung Tangkupan Perahu. Simak videonya sampai selesai, dan di bagian akhir ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. So, check this out. A long time ago, there was a prince that so in love with a beautiful woman named Dayang Sumbi. The prince was changed into a dog named Tumang after marrying Dayang Sumbi and had a son named Sangkuriang. Berikut contoh dari video interaktif dari platform Edpuzzle. Kalau biasanya kita menggunakan video YouTube, ini kita menggunakan Edpuzzle karena di sini video ini ada jeda-jedanya. Jadi setiap jeda ini ada contoh pertanyaan yang bisa digunakan untuk latihan peserta didik. Kita tayangkan contohnya. Sangkuriang overwent to hunt with Tumang. He did not know that Tumang was his father. Nah, kalau biasanya kalau video full itu kita harus mempost manual, kemudian baru kita ajukan pertanyaan ke peserta didik. Tapi kalau ini kita sudah ada jeda-jeda otomatis. Setiap jeda itu kita sudah ada pertanyaan, kemudian siswa tinggal memilih jawabannya. Kemudian begitu submit, nanti akan keluar jawaban peserta didik itu benar atau salah. Misalnya peserta didik belum bisa menangkap video yang baru saja mereka saksikan, kita bisa rewatch atau diputar ulang. Jadi kita tidak bingung tadi kita videonya sampai mana, itu tidak. Dan untuk jumlah pertanyaan itu kita bisa sesuaikan. Kalau kita mau browsing di Edpuzzle, misalnya ini tentang Sangkuriang, itu sudah ada yang mengupload di sana dengan latihan soalnya ini sejumlah 19. Kita bisa memvariasi ini, maksudnya kalau kita menginginkan soalnya hanya 10, itu kita bisa edit, kita hapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Jadi di sini nanti diharapkan peserta didik dapat lebih tertarik mempelajari materi yang kita sajikan.
kira-kira seperti ini tampilan dari Google Form. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan tipe platform Google Form. Tapi kelemahannya kalau di Google Form itu kita harus ngetik soal, kemudian beserta jawabannya. Kalau tidak dengan cara screenshot kemudian disisipkan di sini. Tapi jawabannya juga langsung bisa kita tahu melalui dashboard. Live Worksheet itu juga merupakan platform yang menyediakan berbagai jenis penilaian. Ini lebih bervariatif dibandingkan Google Form. Jika Google Form kita harus ketik dulu soal dan pilihannya. Untuk Live Worksheet misalnya kita sudah mempunyai naskah soal berupa PDF ataupun Microsoft Word, itu langsung bisa kita gunakan untuk lembar kerja. Naskah soal bentuk PDF yang sudah saya susun sebelumnya, kemudian saya upload ke platform Live Worksheet. Ini benar-benar seperti asli seperti kalau kita memperoleh soal bentuk printout. Nah, untuk peserta didik mereka cukup klik jawaban yang mereka pilih. Kemudian saya lanjutkan ke program yang ketiga, yaitu pemanfaatan web sekolah sebagai sumber pembelajaran. Dari media pembelajaran yang sudah kita buat, materi, kemudian lembar kerja peserta didik berupa Google Form, kemudian Live Worksheet, ataupun kita sudah membuat materi presentasi PPT, itu dapat kita masukkan semua ke dalam web sekolah. Tujuan kita memasukkan materi ke web sekolah diantaranya untuk mengurangi dampak negatif dari internet terhadap peserta didik. Dengan mengarahkan peserta didik langsung ke web sekolah, kita berharap peserta didik tidak membuka website yang berbahaya. Kita sudah mempunyai materi atau soal yang sudah kita posting di web sekolah. Misalnya ini soal-soal. Kemudian kita akan mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan Google Form tadi. Jadi Google Form tadi bisa kita sematkan di postingan blog kita. Kemudian untuk advisernya juga bisa kita masukkan sekalian dengan worksheet. Kemudian untuk yang keempat, program keempat itu kita menggunakan podcast yang juga masih berjalan di sekolah kita. Kita bertujuan untuk melatih kemampuan public speaking dari peserta didik, melatih keberanian dan kepercayaan diri dan peserta didik untuk berbicara di depan umum. Kemudian yang terakhir, ini pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan karya dan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Misalnya, peserta didik sudah membuat karya berupa kartu ucapan selamat. Kartu ucapan selamat itu bisa kita tampilkan dalam bentuk slide-slide yang berupa video singkat dan bisa kita publish atau upload di
akun media sosial sekolah kita di Anda. Saya rasa demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mintanti SPD. Selanjutnya adalah tanggapan dan arahan mentor dan dari pemimpin kepada Bapak Mintanto SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Ibu dan Bapak peserta P3K yang pagi ini melaksanakan seminar, izinkanlah saya memberikan catatan kepada penampilan Bu Wintanti tadi. Yang pertama terkait judul itu sudah sangat menarik untuk Win. Ambil salah satu saja, apakah puzzle ataukah website, itu saja dikupas dari awal sampai akhir cukup. Jadi jangan terlalu banyak, karena ya nanti kalau mau kita pedagang seminar begitu, seminar pertama puzzle, kemudian dagangan kedua nanti bisa jadi website seperti itu. Jadi disiapkan saja satu saja yang lengkap ya, ada penambahan segala macam nanti sampai selesai untuk makalahnya. Jadi tidak terlalu banyak. Tadi di dalam misalnya satu waktu 2 jam mungkin itu teman-teman baru mudah masuk saya. Ya tadi materi terlalu luas, bisa diambil salah satu dan di perjalanan itu. Catatan lagi mungkin kalau memang yang nanti yang lain bisa, artinya beneran bisa saja tidak harus terpaku di pojok sini, bisa bergeser lah untuk menarik, untuk mengurangi kejenuhan mungkin. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Win. Waktu saya balik pada Bu Basara. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada penanya untuk bertanya. Baik, Bapak Rani, silakan untuk bertanya. Terima kasih waktunya untuk moderator. Mohon maaf saya tidak menggunakan mic, sudah begitu keras suara saya gitu ya. Pertanyaan saya hanya satu saja untuk mewakili mungkin untuk Bu tadi apakah Edpuzzle atau apa? Edpuzzle, mohon maaf. Edpuzzle yang pertama itu kan berbasis video ya Bu. Kalau misalkan diambil dari YouTube yang pernah kita upload untuk digunakan, dimasukkan, disisipkan menu Edpuzzle, apakah bisa? Baik, terima kasih Pak Rani atas pertanyaannya. Karena memang berbasis video, jadi kita tidak harus membuat video sendiri. Jadi kita misalnya sudah browsing di YouTube, kemudian menemukan satu video yang cocok untuk kita. Tapi kok itu masih berupa satu video full panjang, kita download dulu, kemudian baru kita upload di Edpuzzle, kemudian kita edit dengan menambahkan pertanyaan dengan jeda-jeda tadi. Jadi bisa sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Rani. Silakan ada yang bertanya lagi. Tidak ada. Demikian adalah pemaparan dari seminar Bu Wintanti SPD. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor sekaligus Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prekapus dan Ibu Wintanti serta teman-teman guru P3K. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.